Ah, Istana Yama. Selesai sudah, aku benar-benar mati. Terre d'Aqua Liluo. Apakah kau tahu dosamu? Tahu dosa? Dosa apa ya? Masih berani berdalih. Bakakan d'Aquan. Terre d'Aqua Liluo. Lahir tahun Jimao, bulan Gengwu, hari Sinwei, jam Chen. Usia 7 tahun memaki, 8 tahun mencuri. 9 tahun berkelahi, 10 tahun melukai hingga cacat. Dewasa, merebut wanita dan membunuh, membakar rumah. Melakukan kejahatan Oh tidak. pelaku Liluo dengan dosa serius. Ai Greco. Masukkan Liluo ke neraka minyak. 300 tahun tanpa kelahiran kembali. 300 tahun. Tidak akan dilahirkan kembali. Hei, Salah paham, saya tidak mencuri, memperkosa, atau melakukan kejahatan, saya pengantar makanan saja. Saya tidak bersalah. bukan pemerkosa, pencuri, atau pelaku kejahatan. Aku cuma kurir makanan. Aku tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Ada 2 orang dengan nama dan tanggal lahir yang sama. Li Orambek. Di masa depan akan menjadi dewa. Jangan bilang siapa-siapa, ya. Aku akan mengantarmu kembali hidup. Tolong. Celana saya sampai basah ketakutan. Bisa dibebaskan semudah itu? Katanya langsung datang. Katanya pergi, langsung pergi. Kalian dari dunia bawah. Begini cara kalian bekerja? Datang langsung, pergi langsung. Kalian dari dunia bawah. Begini cara kalian bekerja? Tuan Liang Bek Atibenar? Jadi, kamu punya permintaan apa? Aduh. Orang tuaku sudah tua. Kalau bisa menambah umur mereka, itu bagus. Bisa diatur. Ayah dan ibumu masing-masing tambah 20 tahun. Bagus. Tapi belum cukup. Aku dan pacarku sang puluhan tahun, dan ibu mertuaku punya masalah ginjal. Kamu harus sembuhkan dia ya. Pacarku suka rumah mewah, kasih saja 1. Aku suka mobil sport. Nanti kasih 1 mobil pengantin. Kurang ajar. Camus kira akut-akut sama Camus? Jangan marah, bisa dibicarakan, HMPH. Hei, usir anak kecil ini dari alam baka. Semua bisa dibicarakan kok. Hei, semuanya bisa dibicarakan, semuanya. Harus kasih tahu raja neraka lainnya, jangan sampai masalah ini sampai ke surga. Saya hubungi hubungan dewa. Kemana ini kok kosong? Kita bisa bicara baik-baik. Mimpi buruk ini terlalu menakutkan. Ini bukan cermin yang dihancurkan Yama? Jangan-jangan. Aku beneran ke akhirat. Ini bukan cermin yang dihancurkan Yama? Jangan-jangan. Aku benar-benar pergi ke dunia bawah. Jangan dekat-dekat, hati-hati, ada mobil. Gak ada perubahan di sini. Kecelakaan mobil, kepala terbentur. Mengalami halusinasi.
Cepat pulang dan istirahatlah. Change dari Istana Bulan. Tidak ada wortel untuk beri makan kelinci. Si kelinci kelaparan. HMPH, malah Change. Kalau kamu Change, aku malah Wugang. Zino. Neza. Daji. Raja Sudut Emas. Ini. Sekarang lagi tren pakai nama dewa ya? Ini ada lagi yang dipanggil Ratu Surga. Pesta buah persik segera dimulai. Baju yang dibuat Zino setiap tahun sama saja, membosankan, dan Guan Yin selalu pakai gaun putih. Orang yang tidak mengerti mungkin pikir kita ikut tren manusia, adakan upacara peringatan. Gimana? Supaya para bidadari Berpakein lebih semangat? Astaga. Penipu sekarang sudah begitu profesional ya? Metode penipuan baru. Hei, aku ingin lihat bagaimana kamu menipu. Ya. Ini sih gampang. Cukup pakai JK hitam. JK hitam. Apa itu? Izinkan saya bertanya, Sobat Li, apa ini sutra hitam dari Gua Laba-Laba? Lalu apa itu JK? Haha, sudahlah, kamu pura-pura tidak tahu. Menganggap dirimu seperti Dewi Langit. Lihat saja bagaimana aku membongkar kebohonganmu. Kamu anggap diri seperti Dewi Langit ya? Lihat saja bagaimana aku membongkar kebohonganmu. Ini. Dewi Langit ya? Kirimkan gambarnya ke kamu, beli serupa, pakai dan tunjukkan. Kalau oke. Aku akan kasih tahu kamu apa itu, stocking hitam JK. Baiklah, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, teman. Kebetulan Xiao Nuo punya JK. Saya ingin lihat, kalau kirim gambar ini, apa yang bisa kamu lakukan? Nyonyaku, pakaian ini pasti membuatmu yang paling mempesona. Hei, lihat apa yang akan kamu lakukan. Kenapa pakai pakaian aneh? Dipakai tapi tetap terbuka. Teman, jangan bercanda. Stocking ini sangat tipis. Rok ini hanya bisa menutupi bagian pantat. Ini bagaimana bisa dipakai? Pakaian yang dia ambil kok persis dengan yang aku foto. Hei, kamu belanja balik begitu cepat. Tidak perlu beli. Kan ini dikirim lewat cermin sihir oleh teman. Semakin ngarang makin aneh deh, Cik. Astaga. Kemana perginya pakaian ini? Mungkinkah ini WeChat? Benar bisa kirim barangnya? Apakah ini WeChat? Benar bisa kirim barangnya? Ternyata benar, pergi ke dunia bawah bukan mimpi. Ponsel saya. Saya sudah bersikap hormat. Tapi kamu berpakaian tidak sopan. Berulang kali mengganggu hari ini. Hidupmu berakhir. Hei, maafkan saya, pakaian ini beneran sopan kok. Sebelum waktu Shen, kamu akan menjadi debu. Sebelum jam 5 sore. Sekarang sudah jam 4.50. 10 menit lagi, aku akan mati. Yah.
Ah 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 eh, eh. Ah ah ah. Jangan bilang rumah ini mau rubuh. Untung aku lari cepat. Sekarang pasti aman, kan? Eh. Ah. Aduh. Ini pasti ulah ibu raja. Dia belum lihat pakaian modern. Aku harus cari seseorang yang pakai seragam JK biar dia lihat. Mungkin bisa menyelamatkan nyawaku. Ah. Ah. Astaga. Ini beneran mau ambil nyawaku. Aduh. Allô? Ah. Awan yang tadi sangat kecil. Mereka memotong-motongku seperti ini. Sekarang sudah sangat besar. Jika kau memukulku lagi, aku mati. Jawablah dengan cepat. Jawablah dengan cepat. Hai cantik, maukah kamu membantuku? Izinkan aku memotretmu, atau aku akan tersambar petir oleh awan di atas sana. Claudapa, Seya Sedang Siaran Langsung Sekaran. Apa yang ingin Anda lakukan? Ibu Suri, lihat. Aku tidak bohong. Tolong tarik kembali kekuatan ilahimu. Kamu gila. Oh tidak, aku akan mati lagi. Oh tidak, aku akan mati lagi. Jadi begitu. Pakaian ini sangat awet muda dan cantik. Sepertinya saya salah paham dengan sesama penganut Taoisme, Li. Oh tidak. Dosa apa yang saya lakukan di kehidupan lampau? Dia akan mati tersambar petir. Selesai. Kali ini benar-benar ke neraka. Awan sudah pergi. Aku belum mati. Kamu sungguh menderita. Pakaian ini pas dengan seleraku. Beri 1 buah persik, dapat menyembuhkan lukamu. Tanda permintaan maaf, persik besar akan segera diadakan. Mengundang kamu untuk datang. Baik. Terima kasih, Dewi. Aku ingin. Tapi aku tidak bisa naik. Terima kasih, teman. Buah persik ini memang ajaib. Karena WeChat ini bisa terhubung dengan surga. Aku harus cepat-cepat cari para dewa untuk dapatkan harta.
Wah, begitu banyak dewa. Dewa Erlang. Dewa ini punya barang bagus. Cepat-cepat lihat apa yang dikirimkan. Anjing Xiaotian birahi, sepanjang hari menggonggong di rumah. Aku harus menemui Dewi Chang'e. Kapan punya waktu untuk bawa? Menyebalkan sekali. Jalan-jalan anjing. Gampang sekali kan? Yang, bisa bantu bawa anjing jalan-jalan. Kasih sedikit biaya saja cukup. Terima kasih, Li, untuk bantuan murah hati. Keuntungan pasti ada, aku berikanmu teknik mata surgawi, nanti akan kuberikan yang lebih besar lagi. Ah. Wah, ternyata Xiao Tiakuan begini bentuknya. Beneran ada satu mata. Gak tahu mata ini gunanya apa. Gak ada gunanya. Ilmu sihir yang gagal dari tuanku. Mau gantiin mata surganya. Bisa lihat 3 dunia, sekarang cuma bisa bener-benerin yang palsu siapa? Siapa yang ngomong? Leluhur besar Xiaotian milikmu. Wah. Anjing bisa bicara ya, emangnya kamu anjing ini suara pikiran dari dewa. Kurang ajar. Di kemudian hari, panggil aku leluhur. Kalau aku senam, kamu pasti dapat keuntungan. Cepat panggil dengar suara. Leluhur. Hei, bocah nakal. Makanan enak, mainan. Cari semua anjing betina untukku. Tunggila hahaliluo kamu hila panggil anjing leluhur. Kamu nggak tahu. Pacar nggak berguna. Saat penting nggak bisa bantu. Tante dirawat di rumah sakit. Aku nggak tahu ada yang bisa aku bantu. Pasti aku tuh. Aku kebetulan punya satu urusan sekarang. Harus kamu yang urus. Tante tenang, meskipun harus menjual semua, aku kumpulin uang biaya obat. Ini hasil pencocokan organ, lihat dulu. Kamu dan Dafu sama-sama cocok. Cepat jual rumah. Kumpulkan uang operasi Dafu, sudah kerja keras. Tenang setelah operasi, soal uang serahkan ke kakak ipar. Liluo. Adekku masih muda, masa harus pakai ginjalnya? Sebagai pacarku. Keluar uang, ginjal. Pakai ginjalku, gak rela ya, suruh kamu donasi ginjal. Suka alasan. Kamu laki-laki bukan? Aku buta sampai memilihmu. Li Luo, kenapa tidak punya tanggung jawab? Apa beda ibu mertua dengan ibu kandung? Kalau untuk ibu kandung, itu sudah seharusnya. Sakit sedikit masa butuh ganti ginjal. Kamu menyebut nenek moyangmu, jadi aku bantu. Kotoran peri bisa menyembuhkan segala penyakit. Obat mujarab. Nenek moyang, yang dikatakan tukas. Aku makan pil dewa di surga. Yang keluar pasti adalah obat ajaib. Sudah ribuan tahun tidak buang air besar. Hari ini kamu beruntung. Feses dilarutkan dengan air. Selama diminum, penyakitnya hilang. Apakah kamu akan menyumbang atau tidak? Ganti ginjal tidak perlu, ada obat menyembuhkan bibi. Dokter bilang, mengobati penyakit ginjal, tidak ada obat mujarab. Sakit tapi takut ke rumah sakit karena miskin. Mana mungkin punya obat? Suruh dia keluar, Kak. Kalau tidak ada, lihat dia katakan. Baik, sediakan semangkuk air untukku. Ini dia obat mujarab. Ini dia obat mujarab. Kamu berani memberi ibuku makan kotoran? Ini adalah anjing surgawi, dia makan pil dewa setiap hari, kotorannya adalah obat mujarab untuk segala penyakit. Bibi, coba biar tahu. Kamu gila ya? Ngomong anjing, lalu pil dewa. Semuanya alasan biar tidak donor ginjal.
Kamu mempermainkan? Kotoran anjing bisa sembuhin apa? Aku serius. Bu, bangun, Bu. Tidak percaya? Ayo ikut. Hei, Bu, bangun. Ibu, bangun. Bu, bangun. Ibumu kenapa? Conquer. Sudah ke banyak rumah sakit. Semua bilang tidak ada cara. Punya obat khusus, coba. Benarkah? Terima kasih banyak. Genakan kotoran anjing untuk selamatkan orang. Liluo otaknya de APA? Kotoran anjing, itu air rendaman di mangkukmu. Dia mempermainkanmu. Apakah aku mempermainkan kalian? Akan segera tahu jawabannya. Oke. Aku percaya padamu. Liluo jangan pra. Kotoran tetaplah kotoran, tidak bisa menyembuhkan orang. Aku lihat bagaimana. Uhuk, uhuk. Ibu, kau sadar, Bu? Ternyata berhasil menyelamatkan. Ini jelas-jelas kotoran. Tubuhku juga tidak sakit lagi. Untung ada ini. Obat mujarab Tuan Li yang menyelamatkanmu. Cepat bangun. Kalian periksa dulu. Oke, baiklah. Kami akan periksa sekarang. Anjing ajaib itu ada di novel. Bagaimana mungkin ada? Aku tahu tadi dua orang itu bohongan. Wah Liluo. Berani menipuku habit kamu. Kalau tidak percaya bisa. Ikut lihat hasil pemeriksaannya. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun lagi. Hebat sekali dokter bilang sel kanker di tubuhmu, semuanya menghilang selain itu. Kaki yang pincang dulu juga sudah sembuh. Obat dari Tuan Li ini benar-benar ajaib. Berterima kasih kepada Tuan Li. Ahahaha. Dia benar-benar punya obat khusus untuk kanker ayahku bisa diselamatkan. Hei leluhur, ini semua sesuai permintaanmu, makanan bau tapi enak. Coba tahu bau tidak bau tukar yang lain. Ah, coba rasa durian ini. Ada rasa, warna dan tekstur mirip tapi kurang bau. Baunya busuk, rasanya enak. Pelan-pelan, Hehe, ini dia. Leluhur, kamu salah jalannya. Ini taulet. Mana ada makanan? Cuma ini. Nah, ini baru benar. Leluhur, saya bawa kamu ke tempat seru. Halo. Ada jejak dokter. Di mana? Dia muncul di dekat kota antik. Baik, segera siapkan mobil untuk menjemput Dr. Li. Halo, Nona, ada jejak dokter Liluo. di mana? Dia muncul di dekat kota antik. Baik, segera siapkan mobil untuk menjemput Dr. Li. Yang Master Yi, suka yang mana? Silakan lihat. Bawa barang palsu seperti ini untuk mengelabui aku? Aduh, salah saya. Benda ini harusnya kemarin ada di kotak sampah. Siapa yang taruh? Di rak ini? Aduh, jangan diambil hati ya. Silahkan terus milih. Liluo. Kalian kenal ya?
Dia tuh yang dulu ngejar-ngejar aku, si pengikut Li Luo. Kamu orang miskin, ngapain ke toko antik? Ngerti barang antik? Jadi kamu orang miskin itu ya? Cepat pergi sana. Hal acak ini. Semuanya berharga ratusan ribu. Anda hanya mampu membeli barang-barang sampah di tempat barang rongsokan ini. Apakah aku pergi atau tidak? Tidak melayani orang miskin. Jika tidak mampu, silakan pergi sekarang. Bos, tidak perlu menghibur saya. Sedang menonton tayangan sendiri. Lakukan apapun yang kamu mau. Jangan hiraukan orang seperti ini. Mari terus memilih. Coba di sini, gunakan teknik mata surgawi Erlang Shen. Mata surgawi, buka. Gelas ini bukan barang Liontin giok ini, kualitasnya. kerajinan tangan ini. Ini juga palsu. Nilainya 6 juta. Hei, gak sanggup beli, jangan tanya. Ah, Di kotak barang bekas ini, 300 ribu saja, pilih saja yang mau. salah lihat, uang datang melimpah? Di kotak sampah ini. Nggak pernah lihat dunia. Di dalam kotak sampah ini, beli sampah saja sudah senang seperti ini. Lia, kok? Dari keluarga kami, Tuan Muda Ye baru habiskan 3 juta untuk membelinya. Ini disebut barang antik. Yang kamu beli 300 ribu itu paling hanya besi tua. Yang ini baru barang antik asli. Yang kalian miliki itu palsu. Yang ini barang antik asli. Kalian di sana. Itu barang palsu. Bukankah ini sampah yang baru saja aku buang? Jangan bilang begitu. Cocok dengan status miskinmu. Aku sudah lihat. Itu barang palsu. Aku bilang itu asli. Maka itu asli. 300 ribu kamu masih ingin beli barang antik asli. Li Luo, kamu pasti sudah gila uang. Kalau aku jadi kamu, aku langsung bawa sampah ini. Keluar dari sini. Supaya tidak mempermalukan diri di sini. Anak muda, setiap kali aku menemukan barang tiruan, aku akan membuangnya ke dalam kotak sampah ini. Jadi, apa yang ada di dalam kotak sampah pasti palsu. Denn yang dipilih Tuan Ye pasti asli. Oh ya? Kalau kamu tidak punya uang, mengapain tetap ingin beli barang antik? Barang tiruan tidak punya nilai koleksi. Dengan 300 ribu itu, lebih baik makan besar lebih menguntungkan. Apakah benar? Coba saja maka tahu. Coba saja. Bagaimana Pakai palu untuk coba. bermain-main? Barang palsu tetap palsu, pukul lagi, masih tetap besi tua. Apakah ini besi tua? Akan segera tahu. Jam ini. Kenapa jadi besar sekali? Ini tidak mungkin. Ini jam kecil yang dijual padamu. Pasti kamu pakai trik untuk mengganti jam kecil tadi. Oh, barang palsu kecil diganti barang palsu besar. Bukankah sama-sama sampah? Tidak akan mengerti meskipun aku jelaskan. Pokoknya ini barang antik yang asli. PAK Kian. Aku punya harta karun yang luar biasa di sini. Cepat, kemari dan lihatlah. Pak Kian Anda Kamu-kamu.
Ilmu mata langit ini hebat sekali. Sepertinya harus sering berhubungan dengan dewa-dewa, hanya ada manfaat, tidak ada kerugian. Apa Yang Camus banggakan? Tidak peduli dari mana kamu dapatkan, benda sebesar ini tetap barang palsu. Dia orang miskin. Mungkin tak mengenal benda antik asli? Benarkah? Ternyata benar. Lonceng perunggu kuno. Benarkah? Ternyata benar lonceng perunggu kuno. Paling tidak Bernile 100 juta. Benar-benar tak bisa melihat emas dalam lumpur. Bagaimana mungkin? Jam ini milik siapa? Milikku. Anak muda, ini. Bisakah kau jual padaku? Aku mau bayar 120 juta. Bisa. Tidak terlalu membutuhkannya. Aku akan kirim uang padamu. Pak Kian, aku juga beli barang antik. Tolong lia harganya berapa? Palsu, berani sekali menipuku, aku. Dalam bisnis barang antik, setelah membeli tidak bisa dikembalikan. Semua tergantung matamu melihat keasliannya. Bos juga nggak maksa kamu belikan. Jadi jangan ribut di sini. Terima kasih, Master Kian. 1,2 miliar sudah masuk. Pergi dulu. Jangan buru-buru. Nanti kalau ada barang bagus, ingat hubungi saya ya. Li Luo, aku tidak akan melepaskan kamu. Ayo kita pergi. Yang Daoyo, anjingmu sudah aku ajak jalan-jalan. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Terima kasih, Li Daoyo. Setelah aku kembali dari istana Guanghan, pasti ada balasan yang besar. Dengan WeChat ini yang bisa komunikasi dengan dewa, besok aku bisa berkeliaran tanpa hambatan. Taishan Laojun. Sangat membuatku marah. Anak pengrajin pil kabur bermain dan merusak semua pil emasku. Pasang saja kamera pengawas, sesimpel itu. Ah. Aku punya solusi. Teman Li, cepat beritahu solusimu. Aku pasti akan memberikan hadiah. Mudah, bukankah cermin suci bisa menampilkan gambar? Letakkan satu lagi di ruang pengrajin pil. Dengan begitu, bisa memeriksa kapan saja jika anak-anak malas atau tidak. Kecerdasanmu luar biasa, sahabatku. Terima kasih, sebuah pil emas sebagai ungkapan terima kasih. Jindan, kali ini kita dapat rezeki besar. Li Luo. Kalian mau apa? Tangkap dia untukku. Kalian ini pasangan mesum. Tangkap aku untuk apa? Kamu masih berani bicara. Aku dan Ye Shao sudah lama bersama. Tidak disangka, kalian sudah lama bersama, dia masih polos. Mengambil barang antikku. Jual lalu mau kabur. Mana ada hal semudah itu di dunia ini. Jam itu beli pakai uang saya. Saya yang lihat duluan jadi itu milik saya. Kata San, Tidak tahu. saya tanya lagi, kata sandinya berapa? Saya bilang lagi. Saya tidak tahu. Quelle obégitu, Seiya. Patakan satu kakimu dulu. Saya.
Keluarga Gu, Gumeng. Kalian sedang apa? Tabib Li, kamu baik-baik saja? Tabib, Kalau dia tabib, maka aku adalah Ratu Surga. Tabib Li menggunakan Menyelamatkan pasien kan. aku melihatnya sendiri. Nona Gu, apakah Anda ingin membawanya? Gak peduli siapa kamu. Dia ini anak orang kaya dari keluarga Yishao. Kalau pintar, cepat pergi. Diam perempuan tak tahu malu. Ini adalah putri tertua keluarga Gu, pemilik terkaya, Gumeng. Nona Gu, bawalah pergi. Dia merampok uangku. Dan menendangku. Dia adalah tamu kehormatan keluarga, tidak boleh diperlakukan dengan tidak hormat. Impas. Dokter Li, pergi. Ayahku kanker, koma beberapa hari. Tolong Dokter Li, bantu kami. Setelah berhasil, pasti hadiah besar. Semua orang, Keluarga Gu menyumbang untuk bencana, orang baik. Saya akan menyembuhkannya. terima kasih, Dokter Li. Banyak dewa-dewi memposting. Bukankah Tuan Sang terkenal? Ayo ngobrol. Mungkin ada manfaatnya. Banyak dewa-dewi memposting. Bukankah Tuan Sang yang terkenal? Ayo ngobrol. Mungkin ada manfaatnya. Langit terbentang luas, jalanku semakin melemah. Kemunduran Taoisme di zaman modern, aku tahu alasannya. Aya. Aliran Tianchi Semakin Merozo. Aku sangat cemas. Tapi tak tahu alasannya. Mohon bimbingan, Li Daoyo. Aku telah mengunjungi banyak kuil kalian, murid-muridmu tidak fokus berlatih, hanya sibuk menipu demi uang. Juga tidak menghormati leluhur, tidak menerima murid baru, tak heran jika pengikutnya berkurang. Perkataan ini menyadarkanku. Bisakah Daoyo membantuku menghukum murid-murid yang tidak berbakti ini? Nanti akan ada hadiah besar. Setuju, hubungi kalau ketemu mereka. Zhang Daoling dari Tianxi menunggu kabar baikmu. Ah, teman saya Lao Zhang punya masalah. Saya bantu kasih saran. Baru dengar orang itu adalah Sang Daoling dari Tianxi Dao. Bukan dia seorang dewa? Apakah dia tidak gila? Zhang Tianxi punya banyak barang bagus. Nenek. Saya bawa Li tabib. Saya lihat dia cuma anak kecil, bisa sembuhkan penyakit? Saya jamin, dia pasti bisa menyembuhkannya. Tabib Liu yang saya undang belum datang, jadi biar dia coba dulu. Tunggu sebentar. Kamu biarkan orang asal-asalan ini obati paman. Apakah khawatir dia sembuh terlalu cepat? Ini adalah Zhang Ping dari Gunung Longhu, Zhang Tianxi. Aku menghabiskan 20 juta untuk menyembuhkan paman. Gu Qianjun undang Taois untuk obati ayahku. Kupikir, kamu khawatir ayah sembuh terlalu cepat. Aku adalah Tianxi, pemimpin Tianxi Tao. Mengusir setan, mengobati dan menyembuhkan, semua bisa dilakukan. Orang ini terlihat seperti penipu ulung yang suka menipu. Jangan mudah percaya padanya. Agar tidak menunda penyakit kepala keluarga Gu. Aku rasa orang ini sama sekali tidak punya kemampuan, dan Qianjun selalu teliti dalam bertindak. Aku yang putus. Penyakit ayahmu Akan diobati oleh Zhang Tianxi. Silakan. Nenek. Ikut aku pergi. Baru bilang ngantuk. Bantal datang, Zhang Tianxi melihat ini turun gunung. Murid-murid cari uang. Akan bagaimana menanganinya? Aku bertemu dengan murid cucumu yang turun gunung demi uang, bahkan mengaku sebagai guru utama. Cepat, biarkan aku lihat. Brengsek. Guru Utama Kamitidak akan Mudaturang Gunung. Lagi pula, pasien itu bukan kerasukan roh jahat. Apa gunanya jimat itu? Ini adalah Taoisme Tianxi kami. Yin dari pengobatan Agung Yang Ping. Kapini. Dapat menghalau segala mantra Tao.
Melihat cap ini, seolah-olah pendiri kita hadir. Mohon teman sesama tahu. Bon tu sais y a un tuc mangajar murid tak patuini. Saya bisa bantu menghajarnya. Tapi tidak boleh untuk sia-sia. Tenang saja, nanti ada imbalan besar. Setuju. Kakek gurumu minta aku menghajarmu si murid tak patuh. Kakek gurumu minta aku menghajarmu si murid tak patuh kurang ajar. Ganggu aku melafalkan mantra dan bicara sombong. Kakek gurumu juga bilang jimat kertas tak bisa selamatkan nyawa. Jangan menipu orang. Dari mana datangnya leluhur? Omong kosong lagi, kupatahkan kakimu. Memang penipu, leluhurku adalah Sang Daoling. Sejak ribuan tahun lalu sudah terbang ke langit di siang hari. Jangan bilang kamu, aku pun susah menghubungi. Bocah berani bicara sembarangan lagi, hati-hati aku nggak ramah. Kamu susah menghubungi karena kamu tidak fokus berlatih dan lemah dalam ilmu. Orang rendahan, berani bilang ilmu Tianxi lemah. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Di mobil menghubungi Zhang Daoling, jangan-jangan otaknya bermasalah. Liluo, kalau terus bikin masalah, aku gak bisa. Anak muda. Mau terkenal, mau uang, aku paham. Tapi kali ini kamu cari masalah dengan orang yang salah. Harus bayar dengan nyawa. Dewa Halilintar segera turun. Kekuatan para dewa. Anak ini harus mati. Guru Zhangping, maafkan saya. Lilu, Cepat minta maaf pada Guru Zhang. Aduh. Tidak apa-apa kok. Anak kecil nakal. meski aku ingin memaafkan. Tampaknya leluhurku tidak akan setuju. 5 Dewa Petir, dengarkan perintahku, cepat. Liluo. Liluo. Berani menggetak guru besar. Anak itu sudah jadi debu. Hebat sekali, guru besar. Lihat siapa yang masih berani meragukan. Bagus sekali mati, Xiao Meng, kamu juga. Kenapa cari penipu untuk obati ayahmu? Salahku. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan mati. Aduh, gosong. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kaki kesemutan tadi sedikit. Coba gerakan sedikit. Kamu. Padahal terkena petir. Kenapa tidak ada apa? Ini beneran leluhurmu Zhang Daoling suruh aku mengajarimu. Sekarang kamu percaya kan? Tidak mungkin. Kamu beruntung saja. Kali ini kamu pasti mati. Dewa Petir, turunkan kekuatan ilahi. Kenapa harus seperti ini? Silakan. Guru besar. Zhangping, apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Zhangping, apakah kamu sadar akan kesalahan? Guru besar, guru besar. Pingar Solo. Coba katakan salahnya di mana. Sebagai guru besar. Ping tidak turun gunung sendiri, memakai jimat menipu orang untuk uang. Mohon hukuman dari leluhur. Hukumanmu adalah tidak boleh turun gunung seumur. Fokuslah pada jalan tahu, tarik lebih banyak murid dan pengunjung. Bangkitkan Semangata Okita. Ping akan mengikuti perintah guru. Aku akan meminta Li Xiangxian untuk mengawasimu. Jika kamu berpura-pura patu. Hukuman yang berat. Ping tidak berani. Jangan berlutut lagi. Guru besar sudah pergi. Teman muda, maafkan yang tadi. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Silakan tanya. Guru besar meminta Li Xiangxian mengawasi. Li Xiangxian ini itu di antara 8 dewa, ada Tie Guaili. Saya tidak tahu, kamu kerjakan dengan baik saja. Dewa pasti punya kemampuan luar biasa. Bahkan berdiri di depan kamu tak akan mengenalinya.
Guru besar memintamu sampaikan pesan. Ini berarti dasar spiritualmu sangat kuat. Maukah kamu menjadi kepala guru Tau Langitku? Guru besar menyampaikan pesan kepadaku, berarti dasar spiritualmu sangat kuat. Maukah kamu menjadi kepala guru Tau Langitku? Mungkin tidak, saya lebih suka hidup bebas. Nona Gu. Kamu baik-baik saja? Zhang Tianxi, kenapa kamu tidak bunuh sampah ini? Teman muda ini adalah sahabat dari Long Hushan saya. Siapapun yang melawan dia di masa depan, itu berarti musuhku. Bagaimana Anda bisa menjadi temannya? Tianxi, jangan tertipu olehnya. Saya tidak terlalu pandai dalam pengobatan. Ini adalah 20 juta yang saya terima. Penyakit Tuan Gu. Lebih baik panggil orang lain yang lebih ahli. Dukuin. Bukannya kamu bilang dia pandai mengobati? Katakan, kamu pakai ilmu sihir APA? Bahas itu nanti, Li Luo. Keluarkan obat mujarab selamatkan ayahku. Baik. Di dunia ini hanya ada tabib hebat, tidak ada obat dewa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Di dunia ini hanya ada tabib hebat, tidak ada obat dewa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tabib Liu tiba, tuan rumah selamat. Saya sudah berpraktik sebagai dokter selama puluhan tahun. Tidak pernah melihat obat ajaib apapun, jadi tidak ada obat ajaib dalam dunia ini. Kalau saya punya, panggil saya tuan. Kalau tidak, bebas membuat saya. Berani taruhan ini, Dr. Liu? Mengapa harus takut? Tapi yang paling saya benci adalah orang yang menipu atas nama menyembuhkan penyakit. Ingin saya turun tangan. Bukan tidak mungkin. Neiman. Suruh dia keluar. Dokter Liu bilang tidak ada obat mujarab, jadi tidak ada. Orang sepertimu punya obat palsu. Pergi dari sini. Kamu keluar sendiri. Atau panggil orang untuk usirmu. Punya obat mujarab, kenapa pergi? Berdebat dengan Dr. Liu sia-sia. Kamu keluar dulu, biar Dr. Liu mengobati. Baiklah, aku pergi. Gawat. Jika bisa lebih cepat beberapa menit. Jarum Dewa Taiku bisa menyelamatkan tuan keluarga Gu. Tapi sekarang, sudah tidak ada harapan lagi. Jika bisa lebih cepat beberapa menit, bisa menyelamatkan tuan keluarga Gu. Tapi sekarang, dalam dunia kedokteran sekarang, sebut diri kedua, tak ada yang berani sebut diri pertama. Kalau aku tidak bisa menyembuhkan, Maka yang lain juga tidak bisa. Aku yang tua harus melepas yang muda ini. Bagaimana mungkin? Pasti tadi anak li itu yang enggan keluar. Menghambat kesempatan. Kalau tidak paman masih bisa ditolong. Dr. Liu bilang ayahku sudah tidak bisa diselamatkan, kalau benar-benar mohon tolong selamatkan dia. Jika bersedia membantu, aku akan menikah denganmu. Dr. Liu bilang ayahku tidak bisa kalau kamu punya obat ajaib, tolong selamatkan dia. Kalau mau bantu, aku akan menikahimu. Itu tidak perlu. Kamu orang baik, aku mau bantu. Ayo pergi. Tabib Liu sudah sedia urus akhirat, obat kamu benar-benar ampuh? percaya padaku. Tabib Liu. Anakku benar-benar tidak tertolong? Jangan khawatir, Nyonya. Masih ada aku di keluarga Gu. Aku pasti habisi sili itu. Membalaskan dendam paman.
akan memimpin keluarga Gu naik ke level berikutnya. Xiaomeng tetap akan menikah. Saat kritis. Tetap mengandalkan cucu ini. Harta keluarga diwariskan kepada keponakan. Yakin kepala keluarga. Juga tidak akan punya keberatan. Nenek. Hailey, aku baru mau mencarimu, nggak nyangka kamu datang sendiri. Minggir, Li Luo datang selamatkan orang, Gu. Aku sudah periksa berkali-kali. Tuan rumah Gu memang sudah meninggal. Aku tahu kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Tapi, jangan sampai tertipu si bocah ini. Apakah aku penipu? Coba, nanti tahu. Kalau bisa selamatkan ayahku, aku kasih kamu 50 juta, ditambah sujud minta maaf. Kalau tidak bisa diselamatkan, kamu akan menemani ayah di makam, berani? Setuju. Ayo cepat bertindak. Lakukan terbaik. Jika tidak bisa diselamatkan, aku akan tenang saja. Dengan obat ini, pasti berhasil. Kapan obat ini mulai bekerja? Tanyakan siapa? Tunggu sebentar ya. Kau jelas-jelas sedang menunda waktu. Hei. Ikat dia supaya tidak kabur. Kalian mau apa? Nona Gu tenang saja, aku pasti selamat. Obat Laujun tidak palsu, kan? Kenapa belum bereaksi? Orang mati tidak bisa hidup lagi. Ini bukan la paye la jeb. Bagaimana mungkin bisa menghidupkan orang mati? Akhirnya, hanya kesenangan kosong. Tidak tunggu, lama tak ada hasil. Dia jelas sirang penepu. Gu Qianjun, apa yang kamu lakukan? Gu Qianjun, Obat butuh waktu untuk bekerja. Jangan cari alasan lagi. Orang sudah tak bisa diselamatkan. kamu harus ikut terkubur. Siapa yang bermain, harus yang bermargali, aku akan mengirimkanmu ke alam baka. Hentikan. Aku akan mengirimkanmu ke alam baka, hentikan. Anakku, kamu hidup kembali. Aku baik-baik saja, Bu. Paman. Apa? Benar-benar hidup kembali. Wajah berseri, penuh energi. Ketua keluarga. Bolehkah biarkan saya menyambung satu garis? Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa sekali. Tabib Li yang terhormat. Tolong terimalah salam hormat. Jangan, saya tidak punya junior yang setua kamu. Tuan Gu. Jangan pergi, janji yang kau buat sendiri harus ditepati. Saudara Lilio. Kamu menyelamatkan nyawaku. Ini sedikit tanda terima kasih. Tolong jangan ditolak. Ini adalah sebuah kota antik. Ini adalah sebuah villa di tepi danau. Ini adalah 3 miliar tunai. Tolong terima. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Gu. Ini 500 juta. Ini 500 juta. Menurut katamu, seharusnya berlutut memberikan. Kamu orang bawah layak aku berlutut? Tidak berlutut juga bisa, tambah 50 juta. Cepat berdiri. Sudah selesai diambil. Kamu. Tunggu saja. Dr. Lee, minum teh. Silakan minum teh. Dokter Liu ada urusan. Kamu lihat, kita sudah punya taruhan sebelumnya. Sekarang aku kalah. Berarti aku jadi cucu muridmu sekarang, guru besar. Terima hormat cucu muridku. Aku bercanda, itu tidak dihitung. Anda bilang taruhan tidak bisa diabaikan. Guru besar, tunggu aku. Akhirnya aku bisa menyingkirkannya. Sungguh layak disebut tabib hebat.
Kondisi fisiknya memang luar biasa. Jalan agama seya semakin makmur. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan khusus memberimu talisman pengganti badan, tempel pada dirimu. Sebutkan nama musuhmu dalam hati. Segera pindahkan semua luka pada dia. Terima kasih, Zhang Tianxi. Perlu bantuan lagi? Hubungi saya kapan saja. Ini harus digunakan pada siapa ya? Mantan pacar. Ah. Liluo oh Liluo. Kali ini nyawamu diambil. Jiang Nuo dengan nama Ye. Apa tidak takut dengan keluarga Gu? Ah, Akan kuberitahu sebelum kau mati. Itu tuan muda dari keluarga Gu. Yang memerintahkan membuangmu, Gu Qianjun. Aku sudah menyelamatkan kepala keluarga. Berani sekali dia menyentuhku. ah, Bukan hanya itu. Tuan muda Gu mengingatkan. Jangan biarkan kamu mati dengan mudah. Aku ingin memperhitungkan kejadian di kota Barang. Sekalian bersamamu. Ini adalah Ahli bedah terbaik yang kundang dari utara Myanmar. Mereka datang khusus untuk diambil ginjalnya. Hahaha. Apa yang terjadi setelah ginjal dia akan membawamu kembali ke Myanmar Utara. Ils incansément brillant d'assez liquide sisip. Sensasi disetrum, disiram air, dikuras darahnya, dan dikubur hidup-hidup. Sudut itu tidak membantu. apa maksudnya? Kebiasaannya adalah tidak menggunakan anestesi. Oke. Beberapa saat. Biarkan dirimu berada dalam keadaan sadar. Rasakan dagingmu. Terkelupas lapis demi lapis. Membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Hahaha. Sialan. Jangan bilang hari ini berakhir di sini. Jimat pengganti tubuh dari Zhang Tianxi. Hahaha, tunggu. Tunggu. Aku kebelet, aku mau kencing. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menggunakan ginjal Anda. Aku mengandalkanmu. Jiang Nuo. Dasar bajingan. Masih ingin hidup jika berani macam-macam dengan Zhang Dafu, apakah kau benar-benar pria? Kematian di pengadilan. Kamu Shao. saya ingin sebelum operasi. Mari kita beri dia pelajaran dulu. Juga aku, ayo pukul aku. Kamu pikir aku takut sama kalian? Oke, cepat. Tepukan terakhir aku balas ke kamu alihkan ke Ye Chen. Tuan Gu. Siapa ya? En tu. En tu. En tu. Ye Tuan ada apa? Gak apa-apa. Kakipar, kenapa wajahmu merah banget? Panas sekali. Kalian lanjut saja. Panas ya. Apakah baru-baru ini obatnya terlalu kuat hingga berhalusinasi? Sakit sekali. Kamu memang bukan lelaki sejati. Tidak ada tenaga sama sekali. Masih berani bicara keras. Pukulan saya ini akan membunuhmu. Tuan muda Ye keluar lagi. Seluruh keluargamu benar-benar tidak berguna. Tidak sakit kalau kamu memukul seseorang. Ayo kita semua pergi dan menghajarnya sampai mati.
keluargamu. Dazar sans patak berguna. Dia bahkan tidak kesakitan saat memukul orang. Ayo kita pergi dan Ah. Ah. Kamu kenapa, Tuan Ye? Menant-tu? Kamu jatuh tidak sengaja? Kenapa Keliatan seperti habis dipukul? Ya. Anak ini tidak punya luka. Kalian sudah berhenti bertarung? Sekarang giliranku. Ah. Jika kau pukul anakku, aku akan lawanmu. Oh ibu, ibu. Dia dipukuli, lukanya dikaitkan dengan saudara ipar saya. Tidak harus Ye Chen. Ah. Jiang Dafu. Zhang Shufen. Jangan telepon aku. Ah. Bunu Dian Tuku. Tidak tahu nama aslinya. Dia baik-baik saja. Aku baru saja memikirkan. Itu Ye Chen. Ah. Ah. Siapa yang menyuruhmu pakai pisau? Bunu Oramian Marini. Ah. Ah. Siapa Yang sur Camus Pakepizo. Bunu Oramian Marini un Tuku. Hahaha ah gaba-gaba goriong-goriong. Nama aslinya Wu Dingding. Ah. Ah Bekete. Oh. Orang Myanmar, bukannya kamu ahli ginjal? Hari ini kubuktikan padamu. Ah. Ah. Ah pergi kamu ah. Ah. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Kalau berani ganggu aku lagi, akan sama seperti nasib Mian Bei Lau kalian. Pergi. Li Luo, Tuan Guakan Bertindak Teradapmu. kamu tamat sudah. Ayo pergi. Dewa Cinta. Salam Sucili. Dewa Lu bilang kamu bijaksana. Dewa Cinta ingin minta bantuan. Silakan bicara. Ah, semakin lama berlatih, hati para dewa semakin dingin, sulit jadi mak comblang. Bisa beri saran bagaimana cara membuat dewa-dewi jatuh cinta? Itu gampang. Dewa dan Dewi harus sering berinteraksi, baru ada percikan. Aku punya barang bagus untuk itu, khusus untuk meningkatkan hubungan dewa dan dewi. Isinya sangat menarik. Pasti bisa membangkitkan perasaan manusia. Terima kasih banyak, kawan. Sebagai ungkapan terima kasih,
Saya beri tali perjodohan ini. Tali ini bisa menaklukkan hati ketika menyentuh orang lain. Kenapa tidak undangku masuk? Silakan masuk, silakan masuk. Hari ini, aku ingin memasak untuk mengucapkan terima kasih. Tak disangka, nona besar seperti kamu juga bisa masak, ya? Aku ambilkan segelas air untukmu. Masih banyak yang bisa kulakukan. Tenang, tenang saja. Hanya makan saja kok. Aduh. Basah. Kamar tidur di sana, kamu bisa ganti dulu. Aku mau kamu bantu ganti. Mau ngapain? Nona Gu, apakah kita terlalu cepat? Cinta pada pandangan pertama memang cepat. Aku pergi dulu. Kota antik sekarang jadi milikmu. Ikutlah ke lelang sore nanti. Pengalaman di bidang ini. Baik. Raja Kera yang Agung. Masakan si dewa makanan bosenin terus. Bikin itu-itu aja. Sepertinya Kera Suci sudah lapar. Ada ide. Lihat saja, gimana caranya aku menangkapmu. Udang pedas, si kera pasti doyan. Hei, yang lainnya mungkin tidak ada. Tapi makanan enak ada banyak. Cepat bawa sini, biar aku coba. Lezat, lezat. Kamu memang perhatian. Aku kasih satu rambut, kalau ada masalah, cabut satu helai. Bisa pakai kekuatan aku selama 15 menit. Ada makanan enak, ingat hormati aku, Sanzu. Tenang saja, Tuan Besar. Waktu lelang sudah hampir tiba. Tepat untuk mencoba kemampuan Tuan Besar. Halo Tuan. Nama kejamnya. Bagus. Pandai berbicara. Yang datang semuanya adalah para pemimpin keluarga elit hari ini. Akan ada harta karun yang muncul. Harta karun besar akan muncul kembali. Aku dengar ada akan membelinya dan menjual keluar untuk mencegah hilangnya harta nasional, harus mendapatkannya hari ini. Simpan uangnya. Hiduplah dengan baik. Jangan bawa sampah seperti ini ke tempat mewah, nanti diusir. Malunya membawa nama keluarga. Siapa yang kubawa bukan urusanmu. Selamat datang di acara lelang ini. Berikutnya. Mata tajam.
Barang lelang pertama, vas leher panjang dinasti Song, mulai 2 juta. Silakan Tava. Anda tanpa pengalaman lelang. Jangan asal angkat papan. Tenang saja. Nilai tertinggi dari vas ini. 5 juta. 2,2 juta, 2,4 juta. 3 juta. Vasnya Bermazala, Tuan Gu. Luo Li yang miskin itu bahkan tidak bisa mengangkat papan. Hahaha. Siapa bilang Li Luo tidak bisa angkat? Botol ini asli. Lehernya ada retakan. Segera akan patah. Nanti tidak akan ada nilainya. Jangan bertaruh. Tahu dari mana? Ayalah. Anak kecil yang bahkan belum pernah melihat barang antik bilang lehernya ada retakan. Bicara sembarangan siap terima konsekuensi. Memang ada. Harap berhati-hati dalam penawaran. Pemula yang tidak tahu. Jangan asal bicara. Semua barang lelang ini sudah diuji ketat. Tidak akan ada barang palsu atau cacat. Pak Li Luo, kalau bicara sembarangan, kami harus meminta Anda. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Saya tidak berbohong. Kenapa kau menendang? Baiklah. Ikan kubuat kaumati dengan puas. Orang ini Adalah ahli terkenal dalam penaksiran barang antik, Master Qian. Dia akan memeriksa apakah botol ini ada rusaknya. Jika tidak ada, Kau harus pergi dari sini. Sudah kuperiksa dengan teliti. Botol porselen ini tidak ada retakannya. Sampah, pergi cepat. Aku mengingatkan, malah diusir. Kalian tak punya hati. Jangan salahkan aku tak setia. Li Luo, jangan peduli. kalau tidak ada retak, keluar. Itu kan kata-katamu. Aku tidak setuju. Kamu. Ayo usir dia tidak menawar. Siapa bilang saya tidak menawar? 4 juta. Sial, tidak bisa nawar benar, naik banyak, tidak ikuti jangan ikuti. Saya tidak bisa. Tambah 100 juta. Tambah 120 juta. 5 juta 200 ribu. Tuan Gu. Botol ini harganya paling banyak 5 juta. Tambah dong, tambah. 5.400.000. Berani kamu tendensi saya? 7 juta. Tuan Gu adalah anak orang kaya. Vas porselen ini milikmu. Sampah pantas bersaing denganku. 7 juta sekali, 7 juta 2 kali, 7 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Gu Qianjun yang mendapatkan vas leher panjang Song Ruyao dengan harga 7 juta. HI. Rugi bersih 2 juta, bukan rugi 2 juta. Rugi bersih 7 juta. Bukan rugi 2 juta, rugi bersih 7 juta. Kamu omong kosong apa sih? Kamu kalah debat sama aku. Jadi marah ya? Botol ini memang retak. Mungkin sebentar lagi akan pecah. Aku tadi sengaja tawar untuk menaikkan harga. Supaya bisa menunjukkan kemampuan finansial Tuan Gu. Vas ini meski dibeli mahal, tapi kondisinya baik kok. Master Qian sudah bilang tidak ada masalah dengan vas ini. Kamu ini kenapa sih? Oh iya, kesal kalah, ya? Saudara kecil, nggak usah iri kalau nggak mampu. Jangan cuma bisa nyinyir. Anak muda. Sikap seperti ini nggak bakal bikin kamu kaya. Aku serius, nih. Hari ini saya akan tunjukkan kamu, tidak ada retakan di botol ini, buat wajahmu bengkak. Uang langsung di Akun VIP saya. Memang omong kosong, mana ada retakan di botol ini. Aku rasa itu si Li Luo yang miskin kalah terus. Botol ini jelas terawat baik. Retakan. Manayang retakan. Pegangan teko hampir putus. Kenapa, jadi buduh ketawa, tidak bisa bicara? Gu Qianjun, diamlah. Li Luo, jangan marah. Aku tidak marah. Tuan Muda Gu, hentikan guncangan. Jika Anda mengguncang seperti itu, penyekatnya akan pecah. Masih bertingkah sok hebat? Hari ini aku akan menamparmu dengan keras. Bagaimana bisa pecah? Bukankah botol ini seharusnya sangat kokoh? Sudah kubilang, bagian leher botol itu retak. Karena bebannya sendiri, tidak akan bertahan lama sebelum pecah.
Belum lagi apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu melompat-lompat. Temanku, aku sudah memeriksanya dengan teliti dan aku benar-benar tidak menemukan retakan apapun. Ini adalah cedera tersembunyi, tak terlihat oleh mata telanjang. Ada apa dengan lelang? Menipu orang dengan produk cacat ini. Kembalikan uang Anda. Semua barang dalam lelang ini telah melalui proses penyaringan yang ketat dan dijamin aman. Master Qian datang bersama Anda sudah memeriksanya. Koleksinya tidak ada masalah. Jadi, maaf tidak bisa mengembalikan uang. Ini jelas retak yang menyebabkan putus, Anda perlu memberikan bukti. Kamu bilang ada retak, bagaimana membuktikannya? Mau tahu cara membuktikannya? Mudah. Asal kamu dengan hormat. Membungkuklah padaku dan ucapkan beberapa kata manis. Saat aku senang, akan kuajarkan caranya padamu. Kamu. Tolong Pak Li ajari saya. Gu Qianjun. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Kamu. Tolong Pak Li ajari saya apa? Bagaimana? Tolong Pak Li ajari saya. Hahaha. Perlu menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membeli termometer. Lalu kamu bisa menemukan pola gelap pada botol ini, botol Ruyao. Akan menampilkan warna hangat. Botol pecah, apa gunanya cara itu? Aku hanya janji memberitahu caranya, berguna atau tidak, aku tidak peduli. Berani kamu mempermainkanku? Hanya 7 juta saja. Tiruan Kaligrafi Lantingi Dinasti King Selatan. Kupikir harta karun ini adalah aslinya, ternyata hanya tiruan. Itu kan barang palsu. Benar, ternyata hanya tiruan. Ini namanya menipu. Master Qian. Apakah salinan seperti ini berharga? Banyak yang tidak tahu. Salinan dari orang terkenal tetap sangat berharga. Kecuali karya asli muncul. Karya ini sebagai tiruan. Hanya punya nilai estetika, seperti yang semua tahu. Karya asli Lan Tingji sudah hilang ribuan tahun. Mungkin sudah hancur. Maka salinan dari keluarga terkenal di era dinasti Qing ini sangat berharga. Kita bisa untung besar, jual ke luar negeri, harganya bisa lipat 10. Tulisan ini ditemukan dalam guci kaki gajah dinasti Jin. Guci kaki gajah dinasti Jin, dasar dinasti Qing, adalah barang lelang berikutnya. Wang Xizhi berasal dari dinasti Jin. Badan Gucci juga dari dinasti Jin. Kenapa dasar Gucci harus diganti di dinasti Qing? Ada yang mencurigakan. Ada rahasia lain di dalam guci kaki gajah ini. Dibandingkan dengan ini, lukisan tiruan ini sama sekali tidak berharga. Lan Tingji Su ini harus jadi milik keluarga Gu, pasti. Lan Tingji Su, tiruan dari dinasti Qing, mulai dari 10 juta. 14 juta. Hei, kenapa kamu nggak ikut? Nggak punya uang? Beberapa jutaan dia berani tawar, ini udah puluhan juta. Dasar miskin. Bayangin udah bikin kaki gemetaran. Ah. Li, berikutnya semua acara kelas atas, nggak sanggup. Kalau aku jadi kamu, cepat-cepat pergi supaya tidak malu di sini hahaha. Dalam situasi kerusakan, tiruan juga merupakan harta nasional. Kita harus dapatkan. Xia Omeng, percayalah. Nanti aku yang angkat papan. Tenang saja, aku sudah tahu. Siapa bilang aku tidak berani angkat papan? 20 juta. Gu Qianjun, lihat aku akan membuatmu kalah lagi. Li Luo jangan berpura-pura. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Oh, aku tahu. Pasti Nona Gu yang meminjamkan uang padanya. Li Luo, aku malu padamu. Kamu pengemis yang tidak berguna, Pui. Urusan pinjam uang atau tidak perlu diurus. Apa kamu takut aku akan menang, Gu Xiao? Aku takut padamu. 30 juta. 40 juta. 60 juta. 70 juta. Apa kamu sengaja menaikkan harga? 1 miliar. Berani l'enjeu? Lanjutkan saja. Tidak berani, tidak berani. Kaligrafi ini milik Anda.
1 miliar, sekali. 1 miliar, 2 kali. 1 miliar, 3 kali. Lanjutkan tawaran. Xiao Meng, percayalah padaku. Reproduksi manuskrip tidak sepadan harganya. Kau akan tahu. Kalau tidak beri penjelasan masuk akal, aku takkan melepaskanmu. Selamat kepada Tuan Gu mendapatkan salinan manuskrip dinasti King Lantingiksu. Ada 1 miliar tunai. Aku mau bawa pulang kaligrafi ini sekarang juga. Sampa. Mau lihat kaligrafi ini? Ada retak gak? Rugi 7 juta, sekarang keluar 1 miliar. Tuan Gu. Berjiwa besar. Kamu sampah. 7 juta, aku tidak peduli. Begitu tulisan ini berpindah tangan, aku bisa dapat setidaknya 10 miliar. Kamu beberapa generasi belum tentu bisa mendapat. Jangan buru-buru ngomong, ya. Tunggu koleksi berikutnya terjual, baru kita lihat siapa yang menang. Dasar Pekundang. 7 juta, aku gak peduli. Vegetatulisan ini berpindah. Aku dapat 10 miliar. Kamu beberapa generasi belum tentu bisa mendapatkan sebanyak ini. Jangan buru-buru ngomong, ya. Tunggu sampai koleksi berikutnya dilelang. Lalu kita lihat hasilnya. Kamu bilang botol rusak sudah ganti dasar ini. Jangan bilang pikir ini lebih berharga dari kaligrafiku ini. Ada kemungkinan. Memang kamu orang miskin yang tak berpengetahuan. Sobat kecil, badan botol ini dari zaman Jin dan dasarnya dari zaman King. Moment semua ignanti. Tapi nilai antik tidak hanya tergantung pada usianya. Que tu en jugas merupakan indek penting. Mengganti dasar pada botol porselen adalah pantangan. Ini sudah tidak ada nilainya. Hei, dengar tidak? Lukisan yang dibeli oleh Tuan Gu pasti adalah barang paling berharga dalam lelang ini. Anak ini ada masalah, berani menandingi Tuan Gu dengan botol rusak. Sekali tebak botol porselen ada masalah. Sudah merasa hebat sekali lelang berikutnya. Adalah botol kaki gajah porselen putih ini, harga awal 1 juta rupiah. Barang jelek ini dilelang, menurunkan kelas. Benar sekali. Kamu benar-benar mau lelang. 1 juta tak banyak, namun tak bisa sembarangan di... Xiao Meng, percayalah padaku. 11.000. 11.000 sekali. 11.000 2 kali. Tidak ada yang mau menawar di sini. Tunggu sampai aku mendapatkannya dengan harga murah, kalian akan menyesal. 1 juta. Bukankah kamu tidak suka dengan botol ini? Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu ingin beli botol ini. Tapi harus bantu tingkatkan hargamu. Ngabisin lebih dari 1 juta buat botol yang ganti dasar kayak gini. Kalau tersebar kamu bakal jadi bahan tertawaan seluruh dunia barang antik. Aku gak mau lagi. Kau mau menipunya, ya? Kukira kamu benar-benar mau lelang botol rusak ini. Cepatlah ketuk palunya. 1 juta, sekali. 1 juta, 2 kali. Aku batalkan tawaranku. Belum diketuk palu, belum sah, bisa dibatalkan. Tuan Gu yakin? Yakin batal. Mau menipu saya? Kecerdasanmu cukup enggak? Harga 1 juta batal. Tetap dengan penawaran Bapak Li, 11.000. 11.000 sekali. 11.000 2 kali. 11.000 3 kali. Cepat ketuk palu. Selamat Bapak Li, berhasil menjelaskan botol kaki gajah porselen putih. Berhasil. Berhasil. Hahaha, semua lihat kan. Habiskan lebih dari 10.000 untuk beli vas rusak, hahaha. Bikin ketawa. Otaknya ada masalah deh, hahaha, Luo. Nanti aku akan hubungi beberapa teman media. Mumpung kalian masih bisa tertawa, ketawa lebih lama sedikit. Atau mungkin jangan beli vas ini deh. Aku yang bayar biar gak malu-maluin. Anak ini gila ya. Kira vas dari dinasti Jin. Kenapa diubah dasarnya dinasti King?
Lihat ini apa? Apa itu? Harta karun kaligrafi Wang Zizi yang hilang berabad-abad. Naskah asli, Lanting Jisoo. Harta karun kaligrafi Wang Zizi yang hilang berabad-abad. Naskah asli, Lanting Jisoo. Ah! Naskah asli, Lanting Jisoo. Kita jadi kaya, kita jadi kaya. Sobat kecil, bolehkah saya melihatnya? Bisa. Bagaimana mungkin? Kalau ini benar-benar asli. Bukankah kita di rumah lelang menjual barang nasional dengan harga 10.000? Replika bisa mencapai miliaran. Barang asli bernilai ratusan miliar dengan harga 10.001. Barang lelang mencapai ratusan miliar. Harga langsung naik kali lipat. Akan memecahkan rekor lelang barang antik. 10.000. Untung ratusan miliar. Dulu aku pikir kamu hanya pekerja kantoran biasa tak berdaya. Tak menyangka kamu sebegitu berbakat, tiba-tiba jadi miliarder. Sebelumnya aku salah paham padamu. Ayo kita berdamai. Le Pascan. Jangan buat pacarku salah paham. Benar-benar orang tak tahu malu. Tidak mungkin sama sekali. Kalau ini memang asli, maka hasil salinan karyaku jadi tak ada nilainya. Selesai. Kalau Tuan Gu bilang itu asli, ya itu asli. Mungkin saja dia bohong. Li Luo, lihat cepat ada surat di bawah pecahan porselen. Vas dinasti Jin ini. Didapatkan secara kebetulan oleh tokoh dinasti Qing ini. Di dalamnya terdapat naskah asli Lanting Jisoo. Ketika keluarganya jatuh miskin, agar naskah tidak dicuri orang. Mereka mengganti bagian bawah vas. Menyimpan naskah asli di antara dasar baru dan badan vas. Menyimpan salinan tulisan tangannya Lanting Jisoo. Dalam tubuh botol. Menyembunyikan kebenaran. Kawang Kessil. Suraini. Bisa nggak aku juga baca sebentar? Ibu Li Luo menipu orang ini. Naskah asli Lanting Jisoo sudah lama hancur. Yang kamu punya cuma barang palsu. Li Luo, kamu anggap lelang ini kampung halamanmu yang miskin ya? Sepertinya kamu gila uang. Pasti dia yang sengaja menaruh surat ini. Berani di depan semua orang. Main-main kotor, kamu sudah bosan hidup. Hasil penilaian kian belum keluar. Apa alasanmu berkata begitu? Awalnya aku hanya 90% yakin. Setelah melihat surat ini, aku bisa yakin. Berbeda. Benar-benar berbeda. Berbeda. Tuan Li, apa kamu dengar? Lukisanmu ini berbeda dengan yang asli. Saya kan sudah bilang. Miskin tetap miskin, memang bukan rezekinya kaya. Apa maksud Anda sebenarnya, Tuan Qian? Apa maksud Anda, Tuan Qian? Seperti awan yang melayang. Bergerak bak naga menari. Yang asli ya memang asli. Dengan tiruan-tiruan palsu itu. Benar-benar berbeda ya. Anda maksudkan? Mulai hari ini. Kalian semua akan tercatat dalam sejarah lelang ini. Naskah yang disimpan oleh Li Luo adalah karya asli dari Lanting Jisoo. Guru Qian, tiruan yang saya buat. Begitu karya asli muncul, tiruan tidak ada nilainya. 1 miliar. Hilang. Benar. Ternyata benar, kita juga akan terkenal. Betul-betul nyata. Mazala bezar. Ketua, ada orang beli harta kita yang bernilai miliaran hanya dengan 10.000. Saudara Li Luo. Di kartu saya ada 100 juta. Lia. Bisakah saya pinjam Lanting Jisoo untuk diteliti? Sebentar saja, tidak 2 hari. Dan selama saya masih hidup. Ada apa yang ingin kamu identifikasi? Semuanya gratis.
Tuan Qian tokoh terkemuka barang antik. Bisa menetap di kota barang antik. Bisa menarik banyak klien besar. Tuan, Anda terlalu sopan. Saya punya cara untuk mempelajari lanting Jisoo tanpa batas waktu secara gratis. Mau dengar? Tuan Qian tokoh terkemuka dalam dunia kerajinan. Menetap di kota barang antik. Bisa mendatangkan banyak klien besar. Anda terlalu baik, Master. Saya punya satu cara. Meneliti lanting Jisoo secara gratis dan tanpa batasan waktu. Mau dengar? Ada hal bagus ini, cepat bilang. Saya bersiap membangun ruang pameran khusus untuk lanting Jisoo di kota barang antik. Jika Master Qian bisa bekerja di kota barang antik kami, Bisa membuatmu bertanggung jawab atas Nancy. ini. mau diteliti bagaimana juga bisa. Oke. Bagus sekali. Besok aku langsung kerja. Tak perlu gaji. Uang untuk ruang pamer aku yang bayar. Juga tak perlu penjaga keamanan. Aku tinggal di sana hari-hari. Melihat setiap hari. Haha. Pak Li, ayo. Biar saya lihat sekali lagi. Karya kaligrafi sang master. Kalau tidak, malam ini saya tidak bisa tidur. Li Luo. Kamu cari mati. Biar saya lihat sekali lagi. Karya kaligrafi sang master. Kalau tidak, malam ini aku tidak bisa tidur. Li Luo. Kamu cari mati. Maksudmu, Labu Taishan Laojun menyimpan eliksir emas. Jangan bercanda. Labu ini online cuma belasan ribu rupiah. Di mana ada Taishan Laojun di dunia ini? Kenapa? Karena kita sudah bersama. Ada sesuatu yang tidak ingin kusimpan darimu. Apa itu? Sebenarnya, aku punya WeChat untuk hubungi dewa. Sebenarnya, aku punya WeChat untuk hubungi dewa. Kamu lagi demam ya? Aduh, Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Aku punya beberapa kontak dewa di WeChat. baiklah, aku tahu obat hidupkan orang ini sangat berharga. Aku bersamamu karena suka kamu. Aku tidak peduli obatnya, tidak peduli resepnya. Didapat dari dewa. Ada juga lanting Jisoo, tidak penasaran. Bagaimana tahu disembunyikan di dasar bot? San Wukong kasih aku mata api ini. Oke. Besok suruh kirimkan satu juga. Kembali ke kantor, masih ada urusan. Besok pergi bertemu orang tuaku. Jangan lupa ya. Oh iya. Lupakan saja. Harus pelan-pelan buat dia menerima. Ini pertemuan resmi dengan orang tua. Apa ya hadiah yang harus dipersiapkan? Setelah pakai stoking hitam JK ini, semua dewa terpukau. Semua dewa memuji tanpa henti. Pesta buah persik ini berhasil. Teman Li sangat berjasa, diberikan hadiah jamur suci. Sebagai penghargaan. Terima kasih Ratu. Terima kasih Ratu. Hei. Aduh. Luar biasa. Kado untuk nenek sudah ada. Tapi masih kurang. Hadiah untuk kepala Gu. Aduh, lihat lagi di media sosial aja deh. Aduh. Dukang. Dukang sang pelopor. Ingat dia dulu Menteri Pangan Kekaisaran. Kemudian menemukan cara membuat arak dari pangan. Aromanya menyebar. Lalu kemudian, dewa tertarik dengan arak ciptaannya, dan menjadikannya dewa arak. Minuman istimewa dia Oci semua dia yang buat. Aku harus lihat apa yang dia kirim. Sudah ribuan tahun. Belum merasakan anggur dari dunia manusia. Kalau bisa mencicipinya. Pasti menyenangkan. Ingin minum anggur. Itu gampang, ambil saja dari pembuatnya. Aku pasti dapatkan. Sudah ribuan tahun. Sudah lama tidak minum anggur dunia.
Kalau bisa mencicipi. Pasti bagus. Ingin minum. Itu mudah sekali, ambil saja dari pembuat anggur. Harus saya ambil. Tiga jenis anggur. Pasti ada yang kamu suka. Taemin-do. Saya punya anggur dunia yang langka, mau coba? Saudara Lee, benarkah itu yang kamu katakan? Tentu, aku bisa mengirimkannya sekarang juga. Hahaha, terima kasih banyak, saudara. Aku pikir minuman ini sudah ada ribuan tahun di antara manusia. Hahaha. Saudara Lee. Jangan ragu untuk mengatakan jika ada permintaan. Aku pikir minuman ini sudah ada ribuan tahun di antara manusia. Hahaha. Saudara Lee. Jangan ragu mengatakan ada permintaan. Gampang. Kamu bisa tukar dengan arak ajaibmu. Hebat sekali. Hadiah untuk Tuan Gu juga sudah siap. Anggur dunia ini. Rasanya unik sekali, haha. Saudaraku. Jika perlu arak ajaib. Silahkan beritahu kapan saya. Pasti akan saya berikan. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih banyak, teman Du. Adieu. Ini anggur dan ramuan surgawi saya. Besok ketemu keluarga. Pasti berhasil. Paman Gu, Nenek, saya bawa sedikit hadiah sederhana. Semoga kalian suka. Camus Singupération, du Ducla. Kamu hanya seorang karyawan dan gaji bulanan cuma ribuan. Mana bisa membeli barang bagus, nanti pulang, bawa kembali saja. Saya akan nyatakan pendapat saya aku tidak Xiaomeng. menikah dengan anak. Keluarga kita, Gu. Terkaya di Zhengcheng, tidak butuh barang kecil yang kamu bawa. Kamu hanya bisa beli barang-barang yang disukai orang biasa. Nenek dan paman sama sekali tidak tertarik. Nenek, Aku juga sudah lama tidak menjenguk Anda dan paman. Kali ini membawa beberapa hadiah juga. Nenek, ini dari saya. Susah payah dapat lingzi liar 100 tahun, nilainya jutaan, di seluruh kota Zheng tidak ada yang kedua. Buat menghormati Anda. Di seluruh kota Zheng tidak ada yang kedua, buat menghormati Anda. Saya tentang herbal mah. Ada penelitian, lingzi sebesar ini sangat langka, memang Xiao Jun ini pengertian. Paman. Arak putih industri penting keluarga kita. Botol arak ini, saya rasik sendiri, sejak kesel saya tertarik arak putih. Dan meracik arak lebih berbakat daripada Xiaomeng, bisa menyerahkan bisnis arak putih keluarga kepada saya. Saya pasti bisa melakukannya dengan baik. Usaha arak keluarga paling menguntungkan. Sepupu, kamu berani. Demi urusan keluarga, kalau sepupu atau menantu paham arak, aku tentu. Tidak perlu khawatir lagi. Sik Jun memang berbakat dalam meracik arak. Pilihan yang bagus. Paman, tenang saja, aku tidak akan mengecewakan Anda. Liluo, barang yang kamu bawa tidak layak dipamerkan. Sebenarnya jangan dikeluarkan, bayar tidak malu. Takutnya membuat Tuan Gu Kecewa. Hadiahku lebih baik dari punyamu. Paman, tenang saja, pasti tidak akan mengecewakan. Liluo, jangan keluarkan barang tak pantas itu. Kalau dibandingkan hadiah saya, bisa memalukan. Malu malah jadi kamu. Takutnya membuat Tuan Gu kecewa. Hadiah saya lebih baik daripada punyamu. Ganoderma saya bernilai jutaan, meski ini arak tidak mahal, tapi resepnya bernilai puluhan juta. Apa kamu bisa keluarkan barang mewah untuk dibandingkan dengan milikku? Anak muda. Miskin boleh, suka membual tidak baik. Kamu sebagai orang biasa bisa kasih hadiah apa yang bagus dan berani bilang lebih bagus dari milik cucu tunggal keluarga Gu? Hadiah lebih bagus. Li Luo. Kunjungan ke orang tua, penting orangnya. Hadiah tidak penting, jangan dibandingkan dengan Xiao Jun. Liluo, jangan hiraukan dia. Meskipun hadiahmu tidak sebagus miliknya, aku tidak peduli. Hadiah dariku. Pasti membuat semua orang puas. Aku ingin memberimu wajah. Ternyata kamu tidak tahu malu, jadi cepat keluarkan saja. Lihat seberapa lama kamu bisa berpura-pura. Ini adalah hadiah.
Untuk nenek, sama seperti hadiah Tuan Gu, juga berupa jamur Lingzi. Sama seperti hadiah Tuan Gu, berupa jamur Lingzi. Semakin besar jamur Lingzi, semakin baik. Yang kubawa ini terbaik. Jamur Lingzi yang kamu bawa. Kecil seperti jari saja, kan? Sebesar ini. Mana mungkin? Aroma obatnya kuat hingga tercium keluar. Lingzi sebesar ini, mungkin. Ribuan tahun, sebenarnya berapa tahun? Saya juga lupa, ini pusaka keluarga, sudah diberikan kepada nenek, sungguh. Bagus sekali. Nenek sudah lama menyadari, kamu dan Xiaomeng sangat cocok. Yang kedua ini. Juga sama dengan milik Tuan Gu. 2 gentong. Anggur terhebat. Sejak kecil saya belajar teknik membuat anggur, ini bukan anggur biasa. Mau menandingiku dengan ini. Kamu berhak kalah hari ini, biar merasa puas. Paman. Anda ali anggur sesuai anggur yang kami bawa. Lihat siapa yang lebih baik. Tantang pembuat anggur dengan mencoba membuat anggur, itu hanya mempermalukan diri sendiri. Paman. Anda ali anggur sesuai anggur kami bawa. Lihat siapa yang lebih baik. Tantang pembuat anggur dengan mencoba membuat anggur, mempermalukan diri sendiri. Li Luo, jangan terlalu khawatir. Xiao Jun Zadala Ali Pambu Angur. Kala Padania Bukan La AIB. Keterampilan membuat minuman jin sangat tinggi, baik dari segi rasa maupun aroma. Sudah mencapai tertinggi di pasar. Segera kirim resep ini ke Departemen R&D dan Produksi. Terima kasih, Paman, atas pujiannya. Li Luo. Saya sarankan jangan biarkan Paman coba minumanmu pasti jadi sampah. Tidak masalah. Paman Gu mungkin lebih suka minumanku. Baiklah, saya akan coba sedikit saja, tidak dibandingkan. Harumnya enak sekali. Harumnya enak sekali. Aku berhubungan dengan minuman keras separuh hidupku, belum pernah minum seenak ini. Jika minuman ini dipasarkan, pastinya akan jadi sensasi. Xiao Luo, jual resep minuman ini padaku, aku akan jadikan kamu manajer umum perusahaan minuman keras. 2 botol ini. Anda minum dulu. Resepnya? Cari lagi. Sekarang taruh 2 botol ini. Di lemari besi. Li Luo. Kamu merusak rencanaku. Mau mati ya? Kenapa? Kalah dan jadi marah, ya? Kamu. Sudahlah. Ayo pergi. Malas buang-buang waktu sama orang seperti ini. Mereka sudah pergi. Bersiap untuk bertindak. Teman Daoli, Xiaotian sangat puas denganmu. Ini adalah keterampilan dasar baju Suanggong yang baru kuteliti. Bisa membuatmu dalam waktu singkat. Memiliki beberapa kemampuan baju Suanggong. Terima kasih, teman Daoyang. Kapanpun butuh ajak anjing jalan-jalan, hubungi saja aku. Bagus sekali. Baju Suanggong adalah jurus andalan Erlang Shen. Meskipun ini versi sederhananya. Tapi daya tempurnya juga bisa meningkat banyak. Gumeng ada di tangan saya. Jangan lapor polisi. Jika selamatkan dia, bawa Lantinggisu. Datang sendiri ke lokasi yang saya kirimkan padamu. Gumeng ada di tangan saya. Jangan lapor polisi. Untuk selamatkan dia, bawa Lantingji. Datang sendiri ke lokasi yang saya kirimkan padamu. Hei,
Xiao Meng diculik. Berhenti. Kami di kantor kota barang antik. Orang miskin kayak kamu nggak bisa masuk sembarangan. Bos baru kota barang antik, Li Luo. Nggak percaya. Mau menipu siapa? Bos kami. Tuan muda Kelo Aga Kaya, Gu Qianyun. Dengan penampilan menyedihkanmu ini, bisa menggantikannya? HMPH, kau bohong padaku. Aku kasih kau dua pilihan. Yang pertama, Saya lapor polisi. Kamu masuk penjara. kedua, 10.000 rupiah. Aku biarkan kamu pergi. Berani kamu minta suap. Meminta suap, kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? sekarang. Naik jadi 20.000. Lagi ngapain? Halo manajer, baru saja menangkap penipu. Mau masuk ke kantor kita. Saya bersiap mau mengajarnya pelajaran. Pikir kamu tidak mau kerja lagi. Bos baru pusat barang antik, Li Luo. Benar-benar bos ya? Maaf bos, saya salah. Anggap saja saya seperti angin. Biarkan. Dia adalah orang Gu Qianjun. Niatnya buruk. Le Pascan. Baiklah. Selesai. Kali ini benar-benar ketahuan. Ah, wanita. Seperti yang diduga, Li Luo si pengecut itu tidak berani datang. Dia cuma mau main-main sama kamu. Dia pasti. Bawa pergi Lanting Jisoo. Nanti dijual lagi harganya miliaran. Wanita apa yang dia tidak bisa dapatkan? Ah, Kalau dia tidak datang. Kirim dulu sepupuku. Setelah aku jadi kepala keluarga, baru cari dia. Kalau datang malah lebih bagus. Ambil dulu Lanting Jisoo itu, lalu kirim mereka berdua. Bersama pergi. Gu Qianjun, kau takkan mati dengan baik. Tidak perlu tunggu lagi. Kirim dia pergi sekarang. Sebelum aku membunuhmu, aku akan merusak wajahmu dulu. Biar kau mati perlahan dalam kesakitan. Perlahan-lahan mati. Berhenti. Biar kau mati perlahan dalam kesakitan. Mati perlahan-lahan. Hentikan. Li Luo. Berani juga kau datang ya? Bagus kau datang, aku tak perlu kirim orang mencarimu. Aku berikan lanting supadamu, lepaskan Gumeng. Tidak masalah. Li Luo, cepat lari. Mereka tidak akan tetap melepaskan kita meski sudah dapat barangnya. Ini asli. Ikat mereka. Sesuai dugaanku. Mari kumpulkan bukti dan kirim kamu ke penjara. Li Luo, kau benar-benar bodoh. Aku akan mengubur kalian berdua di dalam pondasi beton. Itu akan menjadi kontribusiku, kurasa. Gu Qianjun, binatang buas. Jangan sentuh ayahku. Dia memilih meninggal. Dia menyerahkannya kepada orang luar dan dia pantas mati seperti kamu. Setelah kamu mati, aku akan menjadi pewaris tunggal keluarga Gu. Delapan 9 teknik misterius. Memang Dewa Erlang, ilmu 8-nya benar-benar hebat. Aku akan bermain-main dulu sama kalian. Gu Qianjun. Bertahun-tahun. Kau melakukan begitu banyak kejahatan. Apa tidak takut karmanya? Karma? Hahaha. Hanya orang biasa seperti kalian yang takut karma. Oran Seperti Kita.
Hanya akan semakin baik. Ini Lanting Jisoo, ada orang asing yang mau beli dengan harga tinggi. Saya hanya perlu santai sedikit sudah bisa dapat 2 triliun. Kamu kerja seumur hidup sekalipun. Hasilnya sehelai rambutku. Menjual barang antik ke luar negeri itu melanggar hukum. Aduh. Melanggar hukum, loh. Aduh, kamu bikin aku takut. Aduh. Melanggar hukum, loh. Aduh, kamu bikin aku takut. Tidak takut memberitahumu. Selama bertahun-tahun orang yang kubunuh tak terhitung dengan tangan. Di bawah tanah kosong ini terkubur lebih dari 5 orang. Jual beli barang antik itu apa sih? Melanggar hukum kenapa? Kamu bisa apa denganku? Siapa itu Gu Xiao? Dia itu penguasa Zhengcheng. Dia itu hukumnya. Gu Qianjun. Keluarga Gu punya pecundang seperti... Memang aku pecundang. Kau bisa lakukan apa padaku? Nanti semua yang seharusnya milikmu akan menjadi milikku. Gu Meng. Pernah terpikirkan akan ada hari ini? Salahku sendiri terlalu ceroboh. Maafkan aku, Li Luo. Kehidupan berikutnya aku akan menikah dengan... Jangan takut Xiao Meng. Ada aku, mereka tidak bisa melukaimu. Salahku sendiri terlalu ceroboh. Maaf, Li Luo. Di kehidupan berikutnya menikahimu. Jangan takut Xiao Meng. Ada aku, mereka tidak bisa melukaimu hahaha. Liluo, oh Liluo. Aku harus mengagumimu. Mentalmu sungguh luar biasa. Mendekati akhir pun masih bisa menenangkan orang lain. Kamu ada di sini pun percuma. Jangan bilang sekarang kamu diikat seperti babi mati. Bahkan kalau kamu pegang senjata. Apa yang bisa kamu lakukan? Li Luo. Tidak sangka di ambang kematian kamu masih keras kepala. Baik. Nanti giginya akan saya pukul satu persatu sampai rontok. Kita lihat siapa yang lebih keras, mulutmu. Itau palu saya. Sudah, aku tidak mau main sama kalian lagi, toh buktimu. Sudah kurekam hampir semua. Punya kontak WeChat dengan dewa-dewa. Dari Erlang Shen. Mendapatkan kekuatan luar biasa. Kalian semua ini tidak akan sanggup melawanku. Hahaha. Ilmu Dewa 89 Li Luo. Kamu bikin kita ketawa sampai mati lalu kabur. Hahaha, aku tertawa sampai hampir menangis. Li Luo, kenapa kamu tidak pergi jadi komedian? Li Luo, kenapa kamu masih bicara aneh? Ya, aku juga gak munafik lagi. Sebenarnya, aku ini Raja Kerasakti. Haha Li Luo, ayo, biarkan aku mencoba ilmu 89-mu. Oke. Kalau begitu, coba rasakan ini,